Suatu malam, Casey yang sedang memasak popcorn untuk menemani nonton film mendapat telepon dari orang yang terkenal. Awalnya, Casey dengan santai menanggapi telepon itu. Tapi kemudian dia terkejut saat orang tersebut bilang kalau dia sedang memperhatikan Casey. Casey yang ketakutan melihat ke halaman rumah mencari orang yang menelponnya. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Orang yang ditelepon terus meneror Casey dan menyandara Steve, pacar Casey yang sudah terikat di kursi dan berlumuran darah. Casey yang diajak mengikuti permainan si peneror gagal mengikuti kemauannya, hingga akhirnya Steve dibunuh. Dari kejauhan Casey melihat mobil yang dikendarai orang tuanya datang ke rumah. Di saat yang bersamaan peneror mendobrak pintu rumah dan menyerang Casey. Casey berlari secepat mungkin dari kejaran si peneror, namun akhirnya Casey tewas terbunuh. Orang tuanya yang baru datang langsung histeris begitu melihat mayat anaknya, yang sudah tergantung di pohon berlumuran darah. Esoknya media meliput kejadian pembunuhan Casey dan Smith semalam. Sydney dan temannya membicarakan kejadian itu dan hal itu membuat Sydney jadi melamun di kelas. Sesampainya di rumah Sydney melihat berita di televisi yang meliput pembunuhan semalam. Reporter berita itu bilang kalau kejadian pembunuhan ini bukan yang pertama. Tahun lalu juga ada pembunuhan di daerah Woodsboro tempat tinggal Casey. Dengan korban seorang wanita bernama Maureen. Melihat itu, Sydney jadi stres karena Maureen adalah mendiang ibunya. Dan kemudian Sydney pun tertidur. Malamnya Sydney mendapat telepon gelap, persis sama seperti yang dialami oleh Casey. Di dalam rumah, Casey diserang dan kepalanya dibenturkan ke lantai. Saat akan ditikam, Casey menendang si peneror dan berhasil mengalirkan diri, naik ke lantai 2. Saat Sydney menelepon polisi, pria bertopeng menghilang dan tiba-tiba saja, Billy pacarnya Sydney muncul di jendela. Sydney yang melihat ada telepon genggam jatuh dari kantongnya si Billy, curiga kalau si yang bertopeng tadi adalah Billy. Sehingga Sydney pun buru-buru kabur menuju keluar rumah. Namun di depan pintu ternyata sudah ada polisi yang tadi ditelepon. Dan kemudian Billy pun ditangkap. Di kantor polisi, diri diinterogasi oleh polisi. Dan dia bersikukuh kalau bukan dia pembunuh. SID yang masih syok atas kejadian yang menimpanya, malam itu menginap di rumah temannya yang bernama Tatum. Dan kebetulan ayahnya Tatum adalah polisi yang menangani kasus ini. Saat sedang bersiap untuk tidur tiba-tiba ibu Tatum bilang kalau ada telepon masuk untuk SID. Awalnya disangka itu adalah telepon dari ayah Sydney yang sedang berada di luar kota. Tapi ternyata itu adalah telepon dari peneror yang tadi menyerang Sydney. Berarti tuduhan kepada Billy salah karena sekarang Billy sedang ditahan di kantor polisi, dan mana mungkin Billy melakukan telepon tersebut. Yang bikin heran adalah si peneror tahu nomor telepon Tatum dan si peneror tahu kalau Sydney ada di rumah Tatum. Saya sih udah curiga sama polisi yang bapaknya Tatum tapi kita lihat aja nanti. Esok paginya wartawan sudah ramai berkumpul di depan sekolah Sydney. Mereka ingin mewawancarai langsung. Dan di antaranya ada wartawan bernama Heya yang meliputi kejadian pembunuhan ibu Sydney tahun lalu. Heya mengatakan kalau ibu Sydney berselingkuh. Tentu saja Sydney tidak terima ibunya dikatakan berselingkuh. Dia bilang kalau ibunya diperkosa dan dibunuh. Heya bersikuku kalau Cotton yang dituduh sebagai pembunuh ibunya Sydney itu tidak bersalah dan pembunuh itu masih berkaitan artinya pembunuhnya masih bebas berkeliaran. Kejadian pembunuhan dengan kostum itu kini malah jadi bahan gosip dan ledekan para siswa di sekolah. 2 orang siswa yang bercanda dengan topeng itu langsung dikeluarkan dari sekolah karena dianggap tidak manusiawi dan tidak pantas. Di saat SID berada di toilet, dia diserang orang bertopeng. Beruntung SID masih bisa melarikan diri. Naas bagi kepala sekolah, dia tewas dengan beberapa tusukan di dada oleh si pria bertopeng. Berarti si pembunuh masih berkeliaran di dalam sekolah. Suatu malam para remaja mengadakan pesta di rumah STU.
Pak Polisi Dewi berjaga di depan rumah untuk memantau Sydney. Ternyata wartawan Gail juga hadir di sana dan masuk ke dalam rumah untuk meletakkan kamera tersembunyi di dalam rumah. Tujuannya supaya dia dapat memenangkan Pulitzer, sebuah penghargaan paling bergensi di Amerika Serikat dalam bidang jurnalisme. Sementara itu, Billy dan SID yang sedang asik berduaan di kamar, tiba-tiba diserang orang bertopeng. Billy yang akan membuka pintu, diserang dan terkapar berlumuran darah. Sampai di sini, Sydney percaya kalau bukan Billy pembunuhnya. Di tengah pesta, STU minta Tatum untuk mengambil minuman di basement, lalu Tatum pun pergi untuk mengambil minuman itu. Ketika akan kembali ke ruang pesta, tiba-tiba muncul pria bertopeng dan Tatum menjadi korban pertama yang tewas dengan tubuh terjepit pintu garasi. Dari sini sebenarnya sudah bisa ketebak siapa orang di balik topeng itu. Setelah menyaksikan Billy berlumuran darah, Sydney berlari untuk menyelamatkan diri. Dia melompat dari jendela, beruntung jatuh di atas terpal penutup mobil. Di sana dia melihat Tatum yang sudah tewas tergantung di garasi. Sydney kemudian berlari menuju mobil wartawan. Naas bagi kameramen, dia tewas setelah lehernya disayat si pria bertopeng. Sydney kemudian berusaha kabur dengan mobil polisi. Sayangnya kuncinya sudah diambil duluan oleh si pria bertopeng. Sydney berhasil lolos dari mobil polisi dan akan masuk ke rumah. Dengan mengacukan pistol, dia mencegah STU untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, dia terkejut melihat Billy ternyata masih hidup dan berpura-pura jatuh dari tangga. Billy lalu minta Sydney menyerahkan pistol ke tangannya. Dan akhirnya di sini Billy membuka topengnya kalau sebenarnya dialah pembunuhnya. Dia ingin membunuh Sydney karena dendam kepada ibunya Sydney yang telah berselingkuh dengan ayah Billy sehingga merusak keluarga Billy. Untuk lolos, Billy dan STU telah menyandera ayah Sydney dan menggunakan teleponnya untuk menghubungi Sydney sebelumnya. Dari sini polisi akan terkecoh dan memvonis ayah Sydney sebagai pelaku pembunuhan. Dan di akhir cerita, Billy dan STU akhirnya tewas ditembak oleh wartawati Gail.